14 Maret 1980, proklamator kemerdekaan Indonesia yang terakhir wafat. Si Bung dari Bukit Tinggi dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, pemakaman rakyat yang ia perjuangkan sepanjang hidupnya. Putri pertama Hatta, Mutia Hatta, menuturkan bahwa ayahnya meninggalkan 2 wasiat sebelum berpulang, yaitu penegasan bahwa Soekarno adalah tokoh yang melahirkan Pancasila dan keinginan dimakamkan di tengah pekuburan rakyat, bukan di Taman Makam Pahlawan. Juli 2020, Mutia Hatta kembali bicara tentang wasiat ayahnya. Kali ini bukan soal Soekarno sahabatnya atau tempat di mana ia ingin dimakamkan, tetapi soal cita-cita tentang Indonesia. Berikut ini adalah cuplikan wawancara Mutia Hatta dengan Historia 5 bulan setelah pandemi COVID-19 melanda bangsa yang dicintai dan diperjuangkan Hatta sejak belia. Saya kira ekonomi rakyat. Jadi istilah ekonomi rakyat ini berasal dari Bung Hatta. Jadi prinsipnya Bung Hatta itu melihat bahwa rakyat Indonesia yang dimerdekakan, waktu itu baru tahun 31 dan 32, jadi rakyat belum merdeka. Tapi Bung Hatta berpikir bahwa kalau Indonesia merdeka, maka rakyat itu harus menjadi tuan di negerinya sendiri. Dan rakyat itu yang harus menikmati kemerdekaan ini. Jadi dalam arti aset-aset rakyat itu harus didayagunakan dan negara yang mengatur supaya nanti hasil-hasil produk di rakyat itu dinikmati oleh rakyat. Dan dengan begitu rakyat bisa berdaya dan juga daya belinya meningkat apabila hak-hak mereka diperhatikan, dibantu untuk membangun ekonominya. Jadi dulu kan ada istilah pertanian rakyat, ada perikanan rakyat, ada tembakau rakyat, kelapa rakyat, bahkan juga pertambangan rakyat, ada juga tambak rakyat, seperti itu macam-macam. Nah, jadi artinya apa? Rakyat itu yang memiliki asetnya, kemudian mendapat kesempatan untuk mengelola dan dibimbing sebagai warga negara, sehingga di situ produktivitasnya maju dan mereka bisa mendapatkan, kalau bahasa sekarang, nilai tambah ekonomi dan juga peningkatan nilai tambah sosial budaya. Nah, jadi ekonomi rakyat adalah bertumpu pada aset-aset rakyat. Nah, Bung Hatta sangat tidak suka kalau anak-anak itu kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan tanah orang tuanya karena untuk sekolah itu dijual, tanahnya dijual. Cita-cita Bung Hatta adalah anak-anak Indonesia harus bersekolah di sekolah kejuruan yang sekarang istilahnya SMK ataupun sampai dengan perguruan tinggi untuk mendapatkan ilmu, misalnya pertanian, perikanan dan sebagainya, dan nanti bekerja di tanah orang tuanya. Dan tanah orang tuanya itu akan ditanami tanaman yang dari waktu ke waktu sangat berguna bagi kebutuhan negara. Ya, jadi ini Bung Hatta selalu berpikir rakyatlah yang ikut membangun, bukan hanya diberdayakan dibangun, tapi juga ikut berperan dalam pembangunan itu. Jadi ekonomi rakyat itu pemikiran Bung Hatta yang luas ya, tapi bagaimana cara mengimplementasikannya? Jadi bangun usaha bagi Bung Hatta yang penting itu adalah koperasi. Ya. Nah, sayangnya sekarang koperasi itu mungkin anak-anak muda sekarang juga salah interpretasi tentang arti koperasi, tapi koperasi Bung Hatta itu adalah usaha bersama untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama, dan di situ bisa bangkit bersama. Jadi memang dana itu penting, tapi di sini modal manusianya, karena juga di dalam koperasi itu
uh, anggota adalah pelanggan. Jadi pemimpin koperasi itu tidak yang mengatur secara dominan, tapi dia menghimpun suara pendapat dan sebagainya. Dan di dalam koperasi usaha itu dibicarakan bersama, jadi ada prinsip musyawarah mufakat dan nanti dikelola bersama sehingga ada keadilan. Artinya siapa yang lebih tahu, memberitahu, membimbing dengan penuh kasih sayang ya, persahabatan gitu. Dan siapa yang belum bisa dikelola, dibantu mengelola. Jadi di sini ada prinsip asah itu mengajarkan bagaimana usaha yang harus dilakukan. Prinsip asah, asih dengan perasaan persahabatan, mengasuh yang belum bisa. Jadi semuanya itu bangkit bersama. Jadi tidak ada satu orang yang tertinggal. Yang belum pandai pun nanti akan menjadi pandai, terlatih. Dan dengan begitu usaha itu diselesaikan. Seluk-beluk usaha itu adalah pengetahuan bersama. Dan di sini persahabatan bukan usaha yang siapa yang lemah disingkirkan, bukan gitu, tapi justru malah ditolong. Jadi koperasi itu tidak untuk semua orang, tapi hanya anggotanya ya adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Ya, koperasi apa? Misalnya pertanian, untuk bibitnya, untuk pupuknya dan sebagainya. Atau dulu saya pernah diberitahu juga, suami saya mengatakan koperasi pelukis. Pelukis itu membutuhkan cat, kanvas, kuas dan macam-macam peralatan. Nah itu kalau beli sendiri tidak sanggup, tapi kalau bersama-sama dalam koperasi itu bisa lebih murah dan bisa dibantu. Artinya semuanya maju gitu. Nah, Bung Hatta pernah, ya beliau kan dari tahun 1947 sudah diangkat menjadi Bapak Koperasi. Dan beliau melihat bahwa batik itu kan busana tradisional yang rakyat punya ya. Jadi batik yang mulai dari untuk rakyat, yang terjangkau untuk rakyat, sampai dengan yang hasil karya adiluhung dari keraton itu seperti itu. Jadi tapi batik-batik ini apalagi kalau untuk rakyat itu harus bisa dibangun, koperasi harus bisa membuat batik itu menjadi kebutuhan rakyat dan rakyat bisa, perusahaan batik menjadi besar karena produknya dibeli oleh rakyat. Juga termasuk kemampuan membuatnya itu ya, bahan-bahannya untuk membuat batik dan penyebarannya. Jadi batik itu sangat kultural. Batik Pekalongan, batik Solo, Jogja, Banyumas juga ada, di Jawa Timur juga. Di sini kalau yang saya tahu gabungan Koperasi Batik Indonesia itu Bung Hatta bersahabat dengan Pak Junaid, Haji Junaid, tokoh pengusaha batik di Pekalongan. Dan di dalam era itu sekitar tahun 50 sampai 56 lebih sedikit ya. Karena waktu itu Bung Hatta meletakkan jabatan pada tahun 56, tapi GKBI itu jalan terus. Nah itu batik GKBI itu jadi besar, koperasi yang besar. Ya, jadi koperasi itu bisa menjadi besar asal dikelolanya dengan baik. Jadi gabungan koperasi jadi sejumlah koperasi yang maju dan koperasi batik dulu memang berjaya. Nah sekarang ini orang-orang yang masih memegang prinsip Bung Hatta untuk pembangunan koperasinya itu juga punya aset-aset yang miliaran rupiah loh. Jadi tidak benar kalau koperasi itu tidak bisa menjadi besar. Ya, hanya masalahnya apakah diberi tempat atau tidak di dalam kehidupan perekonomian kita. Saya kira itu. Dan juga tentu leadership di sini penting. Jadi bagaimana
kementerian ya, tokoh-tokoh yang ada di kementerian itu betul-betul punya prinsip membangun koperasi sesuai dengan prinsip dasarnya yang Bung Hatta ajarkan itu. Kalau sekarang saya sedih karena ada definisi koperasi itu sebagai semacam simpan pinjam yang dengan rente besar gitu, dengan bunga yang besar, itu bukan koperasi, tapi memakai nama koperasi. Banyak usaha juga yang disebut ibaratnya berbaju koperasi tapi bukan koperasi. Nah inilah yang sampai sekarang saya lihat makin parah, ada yang makin menyimpang gitu. Tapi di pihak lain yang usaha-usaha yang betul-betul koperasi tidak banyak diekspos. Saya harap di masa depan ini tokoh-tokoh koperasi yang sekarang kan banyak yang muda-muda juga mulai muncul, kembali ke prinsip koperasi itu, karena Bung Hatta menginginkan bangun usaha yang cocok bagi negara adalah koperasi. Ya, demokrasi ekonomi ya. Jadi demokrasi ada pada rakyat, rakyat yang berdaulat, dan keberdaulatan dari negara ini haruslah dijaga terus. Jangan kita sekarang memang sudah punya negara, NKRI, sudah anggota PBB, tetapi jangan sampai kita terdikte oleh kebijakan dari luar dan kita tidak punya suara. Itu tidak dikehendaki oleh Bung Hatta. Dan juga sebetulnya kalau ditarik ke masa sekarang, kita memang harus berdaya sebagai bangsa, karena kita apalagi negara yang besar, punya kekayaan yang seharusnya untuk kepentingan bangsa kita. Tapi kalau rakyat kita tetap miskin, kemudian dengan kebijakan yang tidak tepat, kemudian orang-orang dari luar yang bekerja di sini, kemudian mereka mendapat fasilitas yang baik karena kepintarannya maupun kemampuannya, sedangkan kita tidak membina bangsa kita sendiri sehingga tetap tertinggal. Saya kira itu menyalahi prinsip dari para pendiri negara. Kalau soal pendidikan, membebaskan artinya begini. Tentu bebas sama sekali juga tidak, tapi Bung Hatta tidak pernah mengatur anaknya harus jadi apa. Tapi kalau ada minat itu dikembangkan. Tapi yang lebih penting begini, saya sendiri mengalami, yaitu dari kecil saya sudah terpapar pada kehidupan masyarakat, mulai dari yang sederhana di desa-desa sampai kepada kehidupan, ya kebetulan ayah saya wakil presiden, jadi banyak teman-temannya ya para menteri dan sebagainya. Kita bergaulnya itu persahabatan itu. Nah, anak-anak mereka juga berada di sekolah saya. Jadi saya ada ibaratnya di dua dunia. Di sekolah saya bergaul dengan anak-anak pejabat, anak-anak pengusaha. Tapi kalau pulang ke rumah saya bermain dengan anak-anak pembantu saya gitu. Di rumah wakil presiden kan banyak pembantu, pelayan dan sebagainya. Jadi saya bermain dengan mereka sore-sore itu. Jadi saya juga belajar masak-masakan. Saya tahu kalau bikin sayur bening harus pakai gula juga. Sebenarnya masa pakai gula? Iya, pakai gula Jawa katanya. Itu menunya anak pembantu saya. Ya, umurnya seumur saya dan adik saya. Jadi saya belajar tentang kehidupan itu. Maka setelah saya dewasa dan juga sering dibawa ayah ke daerah-daerah di Indonesia, saya merasa cocok, saya mau menjadi antropolog. Dan ayah saya juga mendukung. Dan kalau ada mesti bikin paper, ayah saya mengumpulkan buku suruh baca sendiri. Jadi tidak dibuatkan tapi dibaca, cari topik sendiri. Ada dua hal. Jadi waktu saya masih kecil,
ayah itu dapat karena pencinta buku. Ayah juga sering dikirimi balai pustaka buku anak-anak, dan ayah saya juga membeli sendiri. Dan ada satu corner, ada satu sudut dari perpustakaannya di mana rak bukunya itu semua buku anak-anak. Saya suka duduk di sana membaca. Nah, jadi saya terbiasa untuk membaca buku cerita anak-anak, dan dulu itu banyak cerita mengenai dongeng di Sumatera Barat, dongeng di Aceh, dongeng di Jawa dan sebagainya, sampai ke Ambon ya. Jadi saya terbiasa untuk membaca bagaimana orang Ambon hidup, ada perahu-perahu mereka tinggal di pantai dan sebagainya. Nah, ini mendorong saya untuk menjadi antropolog. Kemudian adik saya yang satu kepengen jadi dokter, tapi akhirnya dia memutuskan mau jadi ahli medical record. Jadi waktu itu dapat beasiswa Kolombo ke Australia, lalu dia belajar di situ. Tapi ayah saya bilang, kamu hanya belajar sampai paling jauh sampai umur 25 tahun. Habis itu kamu harus pulang untuk bekerja di Indonesia. Tuh, adik yang satu belajar politik, dan buku-buku ayah tentang politik banyak. Jadi adik saya disuruh membaca sendiri, ada buku bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, Belanda. Ngerti nggak ngerti kan istilah-istilah seperti politik itu apa dan sebagainya, itu pasti sama. Jadi bisa bahasa Inggris, baca dalam bahasa Prancis, bisa meraba-raba gitu. Jadi ada kemandirian, tapi dibimbing. Pertama tentu hak-hak rakyat, hak-hak sosial rakyat. Jadi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu semuanya menunjukkan bahwa intinya pembangunan ini adalah bertujuan untuk membangun rakyat Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, dan juga bahwa hak-hak sosial rakyat harus dipenuhi. Misalnya pasal 27 ayat 2 yang mengatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dari segi kemanusiaan. Bukan hanya pekerjaan, tapi yang layak dari segi kemanusiaan. Dan ini berarti bahwa tidak boleh ada pengangguran, dan kalau masih terjadi pengangguran itu negara belum sempurna dalam memberikan kesejahteraan, melayani rakyat sebagaimana yang ditetapkan pada preambul Undang-Undang Dasar 1945 kan sudah disebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, artinya di seluruh rakyat, melaksanakan kesejahteraan umum, ya, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial. Ya. Saya melihat bahwa bangsa Indonesia itu, ya, rakyat tadi yang diberdayakan mendapat fasilitasnya, dan juga tidak boleh terlepas dari kebutuhan negara kita. Jadi kalau dikatakan merdeka belajar ini harus diartikan bahwa apa yang dimiliki negara, dan itulah yang harus diisi. Akan memalukan kalau kita ini punya laut yang luas, laut dalam dan laut dangkal, tapi kita tidak cukup memberikan kesempatan pada anak-anak muda kita, beasiswa ataupun kesempatan peluang lainnya untuk menjadi ahli-ahli di bidang kelautan. Dan kita yang harus menjadi anak-anak kita, nanti 25 tahun lagi sudah 100 tahun kemerdekaan, harus menjadi expert antara tempo ini sekarang sampai
100 tahun harus menjadi ahli-ahli di dalam bidang kelautan, ahli di bidang pertambangan, dan pertambangan kita kan makin lama makin ditemukan banyak mineral yang berdaya guna untuk hal-hal yang dulu kita belum pikirkan. Dan juga misalnya sumber daya manusia Indonesia yang dari multikultural ini, keahlian kearifan lokal yang dari budaya itu yang baik dilestarikan dan dikembangkan. Jadi anak-anak muda kaum milenial tidak kehilangan kesempatan, tapi juga harus mempunyai kewajiban untuk secara bertanggung jawab untuk membangun memanfaatkan apa yang kita miliki dalam alam dan dalam budaya, sosial budaya kita untuk membangun Indonesia. Saya kira itu. Jadi yang pertama kali adalah mungkin menyadarkan bangsa Indonesia, anak-anak muda, bahwa ada kewajiban yang harus dilakukan karena negara ini, ya prinsip yang ditanamkan, negara ini adalah untuk bangsa Indonesia. Jadi karenanya bangsa Indonesia wajib untuk mengisi kemerdekaan ini dengan belajar untuk memenuhi apa yang harus dipenuhi untuk membangun Indonesia. Iya, waktu itu saya umur 8 tahun. Tapi saya tidak ikut ke tempat pemilunya, tapi saya lihat fotonya, film dokumenter. Waktu itu ayah saya kan TPU-nya tidak jauh dari situ. Jadi ayah ibu saya jalan kaki dengan pembantu-pembantu yang ada di rumah. Ya, ada banyak juga orang pengawal pribadi itu dari pemerintah ya, yang ikut menusuk, menyoblos ya. Dan saya melihat ayah saya dan ibu saya tidak bersama-sama. Ayah saya duduk bersama pembantunya, ibu saya juga duduk bersama pembantu yang perempuan gitu. Jadi rakyat dan wakil presiden bercampur. Nah, kalau pemilu saya belum ngerti, tapi ada sejumlah partai yang dipilih gitu. Sampai situ. Tapi saya hanya lihat situasinya, senang orang menikmati pemilu gitu. Iya, lain daripada pemilu kemarin ya. Ada keterbelahan yang sangat menyedihkan. Hilangkan permusuhan, karena itu tidak berguna, dan kita juga menjadi tidak awas terhadap bahaya yang ke depan akan terjadi, bahaya apapun itu. Karena kita tidak bersatu, tidak sadar musuh bersama mungkin sudah jadi 2, jadi 3, jadi 4. Kita tidak sadar ya. Padahal kita harusnya bersama-sama mengidentifikasi dan mengatasi. Saya kira itu.